Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran pokok bahasan listrik statis. Pada video sebelumnya, kalian telah belajar tentang potensial listrik dan energi potensial listrik. Pokok bahasan itu akan kita gunakan untuk menjelaskan tentang usaha pada muatan listrik. Misalnya suatu daerah itu memiliki medan listrik arahnya ke kanan. Untuk memperjelas bahwa ada medan listrik arahnya ke kanan, di sini diletakkan muatan di sisi kiri bertanda positif. Tentunya, meskipun di sebelah kiri itu tidak ada muatan positif, jika kita sudah menggambarkan ada medan listrik yang arahnya ke kanan, Anda pun harus sudah mengetahui bahwa kemungkinannya di sisi kiri ada muatan positif atau di sisi kanan ada muatan negatif. Jadi gambar muatan positif yang berwarna merah ini hanya untuk menegaskan bahwa ada medan listrik yang arahnya ke kanan. Maka jika ada dua buah titik, yaitu titik A dan titik B, yang mana di titik A itu akan kita letakkan muatan bertanda positif, maka muatan bertanda positif ini karena berada di medan listrik yang arahnya ke kanan, muatan positif akan menghasilkan gaya kolom yang arahnya ke kanan. Karena gaya kolom pada muatan positif itu arahnya sama dengan arah medan listrik. Dampaknya muatan ini akan bergerak ke kanan secara alami. Karena apa? Karena adanya gaya kolom. Maka bagaimana sekarang kalau muatan ini harus kita pindahkan ke titik B? Tentu kalau akan kita pindahkan ke titik B, kita perlu memberikan gaya luar. Misalnya kita tarik. Tentu menariknya tidak secara manual menggunakan tali atau menggunakan tangan. Tetapi diperlukan gaya untuk melawan gaya kolom ini sehingga partikel tidak bergerak ke kanan, tetapi kita ingin memaksa partikel ini bergerak ke kiri, maka kita perlu gaya. Gaya inilah yang nanti akan menghasilkan usaha. Karena konsep dari usaha yang sudah Anda dapatkan di kelas 10 bahwa usaha sama dengan F dikalikan perpindahannya. F-nya melawan F dari gaya kolom, maka kita menggambarkannya tanda negatif. Perpindahannya dari titik akhir ke titik awal sebagai selisih dari RB min RA. Dengan menggunakan konsep medan listrik dan gaya, kita nanti bisa mendapatkan usaha yang diperlukan memindahkan partikel dari titik A ke titik B, kita menyebutnya adalah WAB, itu nilainya sama dengan H kalikan VB dikurangi H kalikan VA. Yang mana sudah Anda pelajari pada video sebelumnya, H kalikan V itu adalah energi potensial listrik. Maka untuk memindahkan dari partikel bermuatan dari A menuju B, itu sama saja dengan menghitung selisih antara energi potensial di titik B dikurangi dengan energi potensial di titik A. Persamaan yang warna abu-abu ini bisa juga kita tuliskan dalam bentuk yang sederhana, yaitu WAB sama dengan H dikalikan VB min VA. Dari konsep listrik dinamis, VB min VA itu kita tulis sebagai VAB. Maka sekarang kelihatan sekali bahwa WAB sama dengan H VAB, indeksnya sama. Ini indeksnya AB, ini juga indeksnya AB. Tetapi ingat ya, bahwa VAB itu adalah selisih dari VB min VA atau potensial titik B dikurangi potensial titik A. Jadi kalau kita tulis secara indeks adalah AB, tetapi AB ini kalau kita tuliskan sebagai bentuk selisih adalah VB min VA. Persamaan dalam menentukan usaha nilai W, itu nilai W selalu bertanda positif. Jadi kalau Anda menghitung nilai W, itu harus selalu mendapatkan hasil positif. Oleh sebab itu, karena di sini adalah membicarakan tentang potensial listrik, tentu tanda muatan dalam konsep halaman ini, nilai muatan harus selalu kita sertakan dalam seluruh persamaan yang ditampilkan di sini.
Tadi kalau muatannya negatif ya masukkan tanda negatif, kalau muatannya positif ya dimasukkan tanda positif. Sebagai contoh misalnya, akan kita pindahkan suatu muatan dari titik A ke titik B. Titik A itu punya potensial 12 volt dan titik B punya potensial listrik 8 volt. Besar usaha untuk memindahkannya dari titik B ke titik A. Jadi potensialnya itu diketahui A dan B, tapi muatan akan dipindahkan dari B ke A. Maka kita menuliskannya adalah sebagai nilai WBA 100 Joule ini. Nah, ini kita pindahkan dari B ke A. Maka 100 Joule kita tuliskan sebagai WBA. Ditanyakan nanti besar muatannya berapa, energi potensial listrik Q di titik B itu berapa, dan arah medan listriknya, serta arah gaya kolomnya. Di sini WBA-nya adalah Q dari VA min VB. Ingat VA min VB itu sama saja dengan VBA. Karena ini WBA, maka nanti ini adalah VBA. VBA itu adalah VA min VB. Indeksnya dibaca terbalik. WBA-nya 100 Joule, VA-nya adalah 12 volt, dan VB-nya adalah 8 volt. Kita dapatkan muatannya adalah 25 kolom. Berarti muatannya bertanda positif. Kalau akan menghitung berapakah besar potensial listriknya, kita gunakan nilai dari EP. EP adalah Q dikalikan VB. Karena yang ditanyakan pada saat muatan Q berada di B. Berarti muatannya adalah 25, potensial di B-nya adalah 8 volt. Sehingga 25 kali 8, 200 Joule. Arah medannya ditentukan dari mana? Ingat, arah medan itu ditentukan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Berarti arah medannya adalah dari potensial tinggi ke potensial rendah. Artinya dari potensial A menuju ke potensial B. Itulah arah medan listriknya. Sedangkan yang terakhir, arah gaya kolomnya kita tentukan dengan menggunakan konsep arah medan dan menggunakan konsep tanda muatan. Karena muatannya positif, maka arah gaya kolomnya tentu sama dengan arah medannya. Karena muatan positif, maka arah gaya kolomnya tentu sama dengan arah medannya. Arah medannya adalah dari titik A ke titik B, berarti arah gaya kolomnya arahnya ke atas. Demikianlah bagaimana kita sudah dapat menentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari titik tertentu ke titik yang lain. Selamat belajar.